Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat taufik dan hidayahnya, atas warasan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas, juga kita bisa menjalankan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Atas nikmat Allah saya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terutusnya beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam, kita bisa merasakan nikmat iman, dan dengan tuntunan beliaulah kita bisa menjalankan agama Islam ini secara kafah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sehingga banyak teman-teman kita yang muslim merayakan kepada kelahiran beliau sebagai wujud untuk mengagungkan kepada beliau. Maka bulan Rabiul Awal ini juga disebut sebagai bulan Maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak kalah pentingnya dalam kita mengagungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih prinsip adalah kita jadikan beliau sebagai panutan. Kita jadikan beliau sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, niscaya sungguh-sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang berharap untuk ketemu hari akhirat, dan bagi orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Tentunya tidak berlebihan apabila kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai contoh, sebagai panutan, bahkan sebagai idola kita sebagai orang muslim. Contoh suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gigihnya beliau memperjuangkan agama Islam. Dalam gigihnya beliau beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada umat-umat Islam untuk mentauhidkan kepada Allah. Dalam gigihnya beliau semangat dalam beramal untuk agama Allah. Dalam gigihnya beliau bermasyarakat ya, dengan umat-umat yang lain. Contoh, pada waktu itu sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, awalnya orang-orang Quraisy ya menganggap figur Nabi Muhammad adalah figur yang terbaik,
figur yang sangat sopan santun, figur yang sangat rendah hati, figur yang sangat jujur dan amanat, sehingga oleh orang-orang Quraisy beliau diberi nama atau diberi julukan Muhammad Al-Amin, artinya Muhammad orang yang dipercaya. Contoh suri tauladan yang diberikan kepada kita semuanya dalam fikihnya memperjuangkan agama Islam. Beliau tidak bosan-bosannya beramar ma'ruf untuk mengajak masyarakat bertauhid kepada Allah. Namun setelah beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan pertama kali beliau menerima wahyu di Gua Hira yang kurang lebih berumur 40 tahun. Mereka orang-orang Quraisy berbalik arah menjadi orang-orang yang sangat membenci kepada baginda Rasulullah SAW. Suka mencela, mencemooh, memboikot, bahkan ada beberapa orang yang mengancam ingin membunuh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang yang berniat kepingin membunuh Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab adalah terkenal orang yang betul-betul tegas, yang pemberani, sehingga Umar bin Khattab disebut sebagai singa padang pasir. Pada waktu itu, karena marahnya Umar bin Khattab terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama Islam, Umar bin Khattab punya niat yang tekad untuk membunuh Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah pedang. Di dalam perjalanan menuju rumahnya Nabi, ketemulah temannya. Temannya bertanya, "Wahai Umar, engkau mau kemana? Saya lihat engkau membawa pedang dengan wajah yang marah." Umar menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad," kata Umar. Temannya terus berkata, "Kau akan membunuh Muhammad? Ketahuilah bahwa adikmu sendiri dan adik iparmu itu sudah mengikuti ajarannya Muhammad." Umar mendengar perkataan temannya itu langsung berbalik arah menuju ke rumah adiknya. Setibanya di depan rumah adiknya, Umar bin Khattab mendengar suara yang samar-samar bahwa adiknya sedang membaca Al-Quran. Lantas Umar mendobrak rumah pintu adiknya, bertanya, "Apa barusan yang kamu baca? Dan apa itu yang kamu sembunyikan?" Dengan rasa takut, adiknya memberikanlah secari kertas yang disembunyikan kepada Umar. Setelah Umar membaca Al-Quran tersebut, Umar yang notabene-nya orang yang gagah, berani, dan kuat menjadi gemetar, sehingga pedangnya pun jatuh, yang pada akhirnya Umar juga masuk Islam. Contoh lain lagi, orang yang mau membunuh Nabi Muhammad adalah Surakoh. Surakoh itu adalah seorang penyair yang terkenal lihai dalam berkuda, terkenal lihai dalam mencari jejak. Namun sebelum itu, kenapa Surakoh termotivasi untuk ikut membunuh Nabi Muhammad? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, pada suatu malam Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya sudah mengepung rumahnya Nabi, ingin membunuhnya. Mereka mengintip di dalam rumahnya Nabi, ternyata memang Nabi Muhammad sedang tidur memakai selimut. Setelah di tengah malam, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad supaya keluar bersama Abu Bakar untuk hijrah di Madinah.
Dan Allah memberikan rasa kantuk kepada Abu Jahal dan teman-temannya sehingga muncullah matahari. Setelah mereka terbangun dari tidurnya, mereka kaget dan mengintip kepada rumah Nabi Muhammad. Ternyata masih ada orang yang berselimut. Selanjutnya Ali keluar dari rumah. Mereka kaget. Yang keluar dari rumah adalah Ali. Mereka bertanya kepada Ali, "Mana Muhammad?" Jawabnya Ali, "Nabi Muhammad keluar bersama Abu Bakar." Dari situlah Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya murka, marah besar, sehingga membuat suatu sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor unta betina. Dengan sayembara tersebut, sehingga penduduk Mekah berlomba-lomba untuk mencari Nabi Muhammad, untuk menangkap Nabi Muhammad. Termasuk salah satunya adalah Suraqah. Nabi Muhammad keluar dari rumah menuju ke Gua Sur. Di Gua Sur itulah Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Allah memang melindungi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dengan Abu Bakar di dalam Gua Sur. Allah menyuruh laba-laba untuk membuat rumah atau sarang di mulut gua tersebut, sehingga orang-orang yang mencari Nabi Muhammad mempunyai keyakinan bahwa gua ini tidak ada penghuninya. Buktinya ada sarang laba-laba. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sempat melihat kakinya orang-orang yang mencarinya terlihat dari dalam gua, sehingga Abu Bakar merasa ketakutan. Dalam ketakutannya tersebut ada sepotong ayat yang juga diabadikan di dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua di dalam gua, Nabi Muhammad berkata kepada temannya Abu Bakar, "Abu Bakar, tidak usah takutlah, Allah bersama kita." Selanjutnya, setelah dirasa keadaannya sudah aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Tiba-tiba Suraqah bisa mencium, mengendus jejaknya Nabi Muhammad, sehingga ketemulah dengan Nabi Muhammad. Atas izin Allah pula, ketika Suraqah mau mendekati Nabi Muhammad, kudanya selalu berontak sehingga Suraqah terpental dari kudanya. Naik lagi kuda, setelah mau mendekati Nabi Muhammad, kudanya juga berontak sehingga Suraqah terpental. Itu terjadi berkali-kali sehingga kudanya Suraqah terkilirlah kakinya. Nah, di situ Suraqah juga baru sadar bahwa tidak mungkin Muhammad ini tidak dilindungi oleh Tuhannya. Berarti yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang hak. Itulah yang membuat Suraqah menjadi sadar, yang pada akhirnya juga masuk Islam. Contoh selanjutnya, di dalam Nabi semangat dalam menjalankan beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang terkenal maksum, yang badannya tidak mungkin akan dimakan oleh api, atau yang jelas dijamin surganya. Tetapi beliau, walaupun menjadi orang yang sudah dijamin surganya, beliau tidak pernah henti-henti dalam melaksanakan sholat lain, yaitu sholat malam. Saking lamanya sholatnya Nabi, saking panjangnya surat yang dibaca,
setiap malamnya sehingga kakinya Nabi Muhammad bengkak. Sehingga istri tercintanya Aisyah radhiyallahu an berkata, "Wahai suamiku, wahai baginda Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga engkau. Kenapa engkau masih mengerjakan sholat sampai kaki engkau bengkak seperti ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Apalah akuna abdan syakur." Bukankah aku sebagai hamba yang contoh lagi dalam Nabi bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia mempunyai kebiasaan yaitu menyuap orang Yahudi tua yang lagi buta. Setelah beliau wafat, salah satu sahabatnya, kalau nggak salah Umar bin Khattab, bertanya kepada istrinya, "Apa kebiasaan baginda Rasulullah SAW ketika masih hidup?" Istrinya menjawab, "Kebiasaan baginda Rasulullah adalah menyuapi orang Yahudi tua yang kondisinya keadaan buta di ujung sana." Disitulah Umar ingin meneruskan kebiasaan Nabi. Keesokan harinya Umar mencoba untuk menyuap kepada orang Yahudi yang tua dan buta tersebut. Setelah Umar menyuapi kepada orang Yahudi tersebut, tentu orang Yahudi tua itu merasakan sesuatu hal yang berbeda, sehingga bertanya kepada Umar, "Siapa kau ini?" Jawabnya, "Saya adalah Umar." "Terus siapa yang biasanya menyuapin saya setiap pagi ini?" Umar menjawab, "Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi Muhammad." Ketika mendengarkan ucapan tersebut, orang tua Yahudi langsung kaget dan berkata, "Hai Muhammad, Muhammad itu adalah satu-satunya orang yang paling saya benci di muka bumi. Ternyata beliau sangat baik dengan saya." Sehingga orang tua Yahudi tersebut juga masuk Islam. Dari sini para bapak-bapak, ibu-ibu, kita contoh perilaku beliau, uswatun hasanah beliau, kita ambil hikmahnya, kita tirukan. Kita hidup di negara Indonesia yang majemuk masyarakatnya, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama dan keyakinan. Sebegitunya baiknya Nabi terhadap orang lain walaupun toh beda agama. Tentunya kita harus juga meniru ya, bagaimana caranya kita juga bisa hidup bermasyarakat, berdampingan ya, dengan walaupun berbeda agama. Itulah yang harus kita tiru supaya kita hidup di negara Indonesia ini bisa rukun damai. Dan alhamdulillah negara kita sudah membuat undang-undang kepada semua masyarakatnya untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan negara kita ini dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama, yang penting kita tetap bisa berdampingan, rukun, damai dan sebagainya. Negara kita bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.